Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Analisa Keuangan dan Penganggaran, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan analisis tren atau tendensi posisi, atau bahasa lainnya adalah kecenderungan kondisi. Apa itu analisis tren? Analisis tren merupakan pendekatan dengan menggunakan pos-pos dalam laporan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun untuk melihat sejauh mana kinerja keuangan perusahaan, apakah dalam kondisi membaik atau sebaliknya, yaitu menurun. Jika kondisi tren ini membaik, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan relatif baik. Namun sebaliknya, jika tren kondisinya adalah memburuk, maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan relatif kondisinya jelek atau memburuk. Sehingga dalam hal ini tentunya perlu dilakukan evaluasi mengenai manajemen perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya. Analisis tren ini merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan dari suatu keadaan pada laporan keuangan perusahaan, apakah menunjukkan kecenderungan yang tetap, naik, atau bahkan kondisinya menurun. Analisis tren atau tendensi posisi ini digunakan untuk menganalisis terkait dengan posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase, sehingga dapat memahami kecenderungan posisi keuangan perusahaan tersebut dari masing-masing komponen laporan keuangan pada beberapa periode tertentu. Selain itu, teknik analisis tren ini berguna untuk mengetahui terhadap perubahan dari masing-masing pos dari waktu ke waktu, sehingga akan dapat diprediksi arah perubahan dari laporan keuangan tersebut. Maka dalam hal ini, analisis tren ini sangat berguna bagi perusahaan untuk mengetahui kecenderungan kondisi dari paparan laporan keuangan perusahaan ini, apakah kondisinya membaik atau bahkan memburuk atau dalam kondisi stabil, sehingga diperlukan yang namanya analisis tren tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh pengguna laporan keuangan dengan memanfaatkan analisis tren ini, yaitu yang pertama adalah bagi para investor tentunya dalam hal investasi memerlukan informasi yang kuat mengenai aktivitas laporan keuangan perusahaan. Apakah dalam hal ini pada periode mendatang perusahaan akan menghasilkan laba atau rugi. Sehingga untuk mengetahui tersebut dapat menggunakan analisis tren, mengetahui kecenderungan dari posisi laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang kedua, tentunya bagi kreditur atau pemberi pinjaman, hal ini memerlukan terhadap informasi keuangan perusahaan
untuk memutuskan dalam pemberian pinjaman mengenai dana yang tertanam pada perusahaan. Apakah akan kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga pihak kreditur ini tentunya akan merasa aman bahwa dana yang diberikan atau ditanamkan pada perusahaan tersebut akan kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam hal itu tentunya dapat dianalisa dengan menggunakan analisis tren. Selain itu, yang paling penting adalah bagi pihak manajemen karena dapat terbantu dalam hal perencanaan, pengendalian, tanggung jawab, serta pengambilan keputusan berdasarkan pada analisis menggunakan analisis tren ini. Kenapa? Karena pihak manajemen tentunya dapat mengantisipasi terkait dengan adanya kecenderungan dari kondisi perusahaan. Apakah kecenderungannya membaik, tetap, atau bahkan memburuk. Hal tersebut tentunya dapat diantisipasi terlebih dahulu dengan membuat beberapa skenario oleh manajemen perusahaan. Dengan menggunakan analisis tren ini, maka arah tren rasio dari suatu pos laporan keuangan tentunya akan menunjukkan sebuah kecenderungan. Bisa kecenderungan tersebut itu merugikan atau kecenderungan tersebut itu menguntungkan. Hal ini tentunya dengan analisis tren ini dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan, apakah tendensi posisinya dalam kondisi tetap, naik, atau bahkan turun. Sehingga hal tersebut dapat diketahui dengan menggunakan analisis tren ini. Contoh misalnya, tren modal sendiri akan menunjukkan perkembangan keuangan yang menguntungkan jika saja tren utang turun, atau jika tren utang naik tetapi dengan rate yang lebih rendah dibanding dengan kenaikan modal sendiri. Dalam hal tersebut, contoh tersebut tentunya maka kita dapat mengantisipasi dan menilai berkenaan dengan tren modal sendiri dan membandingkan dengan tren utang. Kalau kondisi utang tersebut itu menurun, maka perbandingannya bagaimana dengan tren modal sendiri. Hal tersebut tentunya dapat dianalisa menggunakan analisis tren. Dengan menggunakan analisis tren ini tentunya diharapkan terjadi kecenderungan mengenai perkembangan perusahaan selama periode tertentu yang sudah berlaku dan periode yang akan datang. Kenapa? Karena dalam analisis tren ini tentunya menggunakan data masa lalu yang dipergunakan untuk menganalisa kondisi atau periode yang akan datang. Bagaimana kecenderungan dari posisi laporan keuangan tersebut untuk masa yang akan datang. Analisis tren ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan tersebut itu naik, turun, maupun tetap. Analisis tren ini bermanfaat untuk menilai berkenaan dengan situasi tren atau kecenderungan perusahaan yang telah lalu serta dapat memprediksi tren perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan pada garis tren yang sudah terjadi dari data yang digunakan dalam analisis tren ini, sehingga dapat memprediksi atau menganalisa kondisi di masa yang akan datang.
Hal yang perlu dilakukan ketika mencermati hasil perhitungan tren ini adalah tetap memperhatikan juga angka absolut di samping perubahan dalam bentuk persentase. Artinya, tidak hanya menggunakan dasar persentase saja yang mengukur kecenderungan apakah kondisi laporan keuangan tersebut naik, turun, maupun tetap. Namun, juga harus memperhatikan angka absolutnya, artinya angka yang tercantum dalam laporan keuangan tersebut dijadikan pertimbangan dalam bentuk analisis tren tersebut. Jangan sampai analisis yang dilakukan terjebak oleh angka tren rasio saja tanpa melihat data absolut di dalam menganalisis informasi laporan keuangan tersebut. Dalam membuat analisis menggunakan tren ini, maka harus dinyatakan dalam bentuk persentase. Dalam hal ini tentunya membutuhkan tahun dasar sebagai tahun awal dalam membuat analisis tren tersebut. Penentuan tahun dasar didasarkan pada kondisi keuangan nasional paling normal di antara tahun-tahun yang dianalisis digunakan sebagai tahun dasar. Dalam artian, kalau perusahaan tersebut baru didirikan, tentunya yang dijadikan tahun dasar adalah pada saat perusahaan tersebut berdiri. Namun, kalau perusahaan tersebut telah berkesinambungan, maka tahun dasar dapat dipilih pada tahun di mana kondisi perekonomian nasional itu dapat dinyatakan kondisinya yang paling normal dibandingkan tahun-tahun yang lainnya. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika awal tahun atau tahun dasar dari deretan periode laporan keuangan yang dijadikan tahun dasar pengukuran dengan catatan cukup representatif. Sehingga dalam hal ini dapat menjadi cerminan apakah kecenderungan perusahaan mengenai laporan keuangan yang disajikan dalam kondisi tetap, naik, ataupun turun. Setiap pos dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100. Hal ini menunjukkan bahwa tahun tersebut ditetapkan sebagai tahun dasar dan tahun-tahun berikutnya dianalisa mengenai perkembangannya atau kecenderungannya. Pos-pos yang sama dari periode-periode yang dianalisa selanjutnya dihubungkan dengan pos-pos dalam laporan keuangan pada tahun dasar dengan membagi jumlah pada tahun yang bersangkutan dengan tahun dasar, sehingga diperolehlah angka rasio dalam bentuk persentase. Artinya, tren menunjukkan hubungan setiap pos suatu tahun dengan tahun dasar tersebut. Apakah dibandingkan dengan tahun dasar kondisinya naik, turun, atau tetap. Namun, dalam melakukan analisis tren ini sehingga dapat diperbandingkan antara tahun dasar dengan tahun-tahun selanjutnya, ada dua syarat yang harus terpenuhi agar analisis tren tersebut itu dapat diperbandingkan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan pada waktu melakukan pencatatan akuntansi dilakukan secara konsisten dalam tahun yang bersangkutan. Dan yang kedua,
selama periode yang bersangkutan tidak terjadi perubahan nilai uang atau kenaikan harga yang berbeda secara signifikan. Dua hal tersebut itulah yang menjadi syarat bahwa analisis tren yang dipergunakan itu dapat diperbandingkan. Sehingga bila mana terjadi yang namanya perbedaan prinsip akuntansi, semisal pada tahun sebelumnya menggunakan metode persediaan perpetual, sedangkan tahun berikutnya menggunakan metode persediaan fisik. Maka hal tersebut tentunya tidak dapat diperbandingkan. Karena apa? Karena prinsip akuntansi yang digunakan itu dari waktu ke waktu tidak konsisten. Atau semisalnya dalam hal secara ekonomi terjadi yang namanya perubahan nilai uang yang sangat signifikan. Contoh misalnya inflasi yang sangat tinggi. Maka hal ini tentunya kondisi perubahan dari tahun ke tahun tersebut tidak dapat diperbandingkan. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa untuk dapat menganalisa dan membandingkan tren dari kondisi keuangan perusahaan, bagaimana kecenderungannya, apakah naik, turun, ataupun tetap, harus memenuhi terkait dua syarat tersebut. Ada dua metode yang dapat dipergunakan dalam melakukan analisis tren. Yang pertama yaitu metode statistik, yaitu dengan cara menghitung garis tren dari laporan keuangan dalam beberapa periode tersebut. Artinya kita membuat yang namanya garis tren dari data yang ada. Apakah garis tren tersebut itu naik, turun, atau tetap. Dengan metode statistik ini, maka kita dapat mengetahui kecenderungan dari laporan keuangan pada beberapa periode tersebut. Metode yang kedua yaitu menggunakan metode persentase tren atau angka indeks. Ini yang dapat dilakukan perhitungan secara manual, yaitu dengan menghitung angka indeks tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Sehingga dengan metode persentase tren ini atau angka indeks ini harus ditetapkan terlebih dahulu tahun dasar sebagai angka penyebutnya untuk dapat menganalisa perkembangan atau kecenderungan laporan keuangan tersebut pada periode-periode selanjutnya. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa salah satu metode dalam analisis tren ini adalah menggunakan persentase tren atau angka indeks. Maka pertanyaannya adalah, apa itu angka indeks? Angka indeks ini merupakan angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan yang sama untuk kurun waktu yang berbeda. Angka indeks ini memiliki satu persentase, namun dalam prakteknya jarang atau hampir tidak pernah disertakan. Ada dua jenis periode dalam penggunaan angka indeks ini, yaitu periode dasar, di mana periode yang dipakai sebagai dasar dalam membandingkan suatu kegiatan tersebut. Periode dasar ini biasanya dinyatakan dalam angka indeks 100. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa tahun tersebut dipilih sebagai periode atau tahun dasar. Selanjutnya yaitu ada yang namanya periode berjalan,
yaitu periode yang dipakai untuk membandingkan dalam kegiatan yang bersangkutan. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan periode berjalan dengan periode dasar tersebut, sehingga dapat diketahui kecenderungannya apakah kondisi keuangan perusahaan naik, turun, atau tetap. Ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam melakukan analisis tren ini yang menggunakan bentuk persentase. Yang pertama adalah menentukan tahun dasarnya, yaitu dengan cara menentukan tahun dasar dengan melihat tahun pendirian perusahaan atau tahun terjadinya perubahan yang signifikan pada perusahaan tersebut. Hal ini tentunya juga menjadi pertimbangan kalau perusahaan sudah continue atau sustainable, maka yang dijadikan sebagai tahun dasar untuk menganalisa adalah tahun di mana kecenderungan pada periode tersebut kondisi perekonomian berjalan secara normal. Nah, pos-pos laporan keuangan pada tahun dasar tersebut dicatat dengan menggunakan angka indeks 100. Hal ini tentunya untuk menunjukkan bahwa angka 100 tersebut merupakan tahun dasar yang dijadikan pembanding untuk melakukan analisis. Yang kedua adalah menghitung angka indeks tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Maka antara periode berjalan dengan tahun dasar tersebut dibagi dikali 100 dan pada akhirnya akan diketahui kecenderungan dari angka indeks tersebut dibandingkan dengan tahun dasar, apakah kondisinya membaik atau memburuk. Yang ketiga yaitu memprediksi kecenderungan yang mungkin akan terjadi dari kecenderungan historis pos laporan keuangan yang dianalisis, yaitu ketika kita mengetahui tren yang terjadi pada tahun berikutnya apakah kondisinya naik, turun, atau tetap, maka kita dapat memprediksi kecenderungannya. Apakah kecenderungan tersebut itu baik atau buruk bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tentunya hal yang paling penting adalah pengambilan kesimpulan dan keputusan mengenai hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut. Sehingga dalam analisis tren ini kita dapat mengevaluasi, dapat menganalisa kecenderungannya apakah perusahaan akan berjalan lebih baik atau lebih buruk. Hal tersebut tentunya perlu diantisipasi oleh manajemen perusahaan. Rumusan dari analisis tren ini atau angka indeks ini yaitu nilai tahun pembanding saat ini, artinya periode berjalan, dibagi dengan nilai tahun dasar dikali 100%. Contoh misalnya dalam sajian yang ada bahwa perusahaan menyajikan posisi keuangan pada tahun 2017, 2018, dan 2019, di mana dalam aset lancar tersebut kas di tahun 2017 sebesar 320.000, di tahun 2018 450.000, dan di tahun 2019 580.000. Sedangkan bank di tahun 2017 210.000,
18.280.000 dan di tahun 2019 350.000. Piutang dagang di tahun 2017 sebesar 80.000, di tahun 2018 110.000, di tahun 2019 90.000. Sedangkan persediaan di tahun 2017 sebesar 120.000, di tahun 2018 sebesar 250.000, dan di tahun 2019 30.000. Secara kumulatif, nilai aset lancar pada tahun 2017 itu adalah sebesar 730.000. Dan di tahun 2018 ada kenaikan menjadi 1.090.000. Namun di tahun 2019 ini mengalami penurunan sebesar 1.050.000. Maka untuk melakukan analisis tren ini, hal yang perlu dilakukan pertama adalah menetapkan tahun dasar terlebih dahulu. Tahun dasar adalah salah satunya yaitu tahun awal berdirinya perusahaan atau tahun yang ditetapkan dalam kondisi perekonomian yang paling normal bagi perusahaan yang sudah existing atau perusahaan yang sudah kontinu. Dalam kasus ini, yang dijadikan sebagai tahun dasar adalah tahun 2017. Maka pada tahun 2017, angka indeks yang dibuat adalah 100 karena tahun 2017 dijadikan sebagai tahun dasar. Selanjutnya maka kita menganalisa pada tahun 2018 dan 2019 itu kecenderungannya bagaimana. Contoh misalnya kita menganalisa kondisi kas perusahaan di tahun 2018. Untuk membuat persentase analisis trennya yaitu 450.000 di tahun 2018 dibagi 320.000 di tahun 2017. Ketemu nilainya adalah 140,63%. Sedangkan di tahun 2019 untuk kasnya yaitu 580.000 dibagi dengan tahun dasar di tahun 2017 sebesar 320.000. Hal ini menunjukkan nilai 181,25%. Maknanya apa? Bahwa dibandingkan dengan tahun dasar antara tahun 2018 dan 2019, untuk pos atau akun kas meningkat sebesar 140,63% di tahun 2018 dan 181,25% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan dalam kas perusahaan. Begitu juga sebaliknya, dalam hal ini semisal kita menganalisa akun kas banknya, di mana tahun 2018 untuk menganalisa adalah 280.000 dibagi 210.000 kali 100%. Ketemu nilainya adalah 133,33%. Sedangkan di tahun 2019 nilainya sebesar 350.000 dibagi 210.000 kali 100%, ketemunya adalah 166,67%. Hal ini tentunya terlihat kecenderungan dari kondisi keuangan perusahaan di bank itu meningkat. Nah, untuk piutang, persediaan, dan akun-akun pos yang lainnya dapat dianalisa menggunakan analisis tren dengan perhitungan membandingkan tahun saat ini atau tahun pembanding dengan nilai tahun dasar dikali 100%. Selanjutnya
akan terlihat kecenderungan yang terjadi, apakah posisinya naik atau turun. Dalam contoh ini yang naik adalah kas dan bank, sedangkan yang mengalami penurunan adalah piutang dagang dan persediaan. Bahkan nilai persediaan kecenderungan menurunnya itu sangat signifikan sekali, yaitu dari 208,33% menjadi 25%. Namun secara keseluruhan tren dari aset lancar ini mengalami penurunan, yaitu dari 149,32% menjadi 143,84% dibandingkan dengan tahun dasarnya, yaitu pada tahun 2017. Setelah kita melihat contoh paparan mengenai analisis tren dalam laporan posisi keuangan atau neraca, maka kita juga dapat melakukan analisis tren pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan. Contoh dalam sajian ini yaitu kita membuat laporan keuangan terlebih dahulu yang disajikan dalam beberapa tahun. Contoh dalam hal ini yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Segala bentuk komponen dalam laporan laba rugi komprehensif tersebut disajikan, baik dari pendapatan, harga pokok penjualan, biaya operasional, dan bahkan kepada pendapatan dan biaya di luar usaha. Ketemu nilai dari yang namanya laba bersih. Nah, setelah itu kita menentukan angka tahun dasarnya. Nah, dalam contoh ini yang dijadikan tahun dasar adalah tahun 2018. Selanjutnya adalah kita membuat analisa pada tahun 2019 dan 2020. Caranya adalah tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dikalikan 100% untuk masing-masing pos akun yang ada pada laporan laba rugi komprehensif tersebut. Begitu juga untuk tahun 2020. Rumusnya adalah tahun 2020 dibagi tahun 2018 dikali 100% untuk masing-masing pos akun yang ada dalam laporan laba rugi komprehensif. Nah, yang biasanya disajikan oleh perusahaan untuk menganalisa dan memudahkan para pihak dalam membaca laporan keuangan tersebut dengan analisis tren ini ada tanda panahnya, yaitu panah ke atas atau panah ke bawah. Kalau panah ke atas menunjukkan tren positif, yaitu kenaikan dari tahun pembandingnya atau tahun dasarnya. Sedangkan kalau panah merah atau panah ke bawah, hal tersebut menunjukkan tren dari pos akun tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun angka dasarnya. Maka dengan adanya panah tersebut sebagai bentuk indikator naik atau turunnya tren yang ada dalam laporan keuangan perusahaan, hal ini tentunya akan memudahkan para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut untuk membacanya, sehingga akan lebih mudah untuk menganalisa terhadap tren atau kecenderungan kondisi keuangan perusahaan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana
ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.